Apakah kalian masih ingat materi sebelumnya? Itu tentang peranan virus. Kalian tahu nggak peranan virus dalam kehidupan berapa? Kalian bisa sebutkan? Mana yang pertama? Oke, ada dua berarti peranan yang pertama ya. Mereka tahu nggak peranan yang membutuhkan namanya apa? Apa? Oke, silakan yang di belakang. Contoh peran virus yang memungkinkan contohnya yaitu vaksin, rekayasa genetik. Ada lagi yang lain? Kalau misalkan yang memungkinkan, ada nggak yang memungkinkan? Contohnya seperti penyakit cacar, terus penyakit rabies, kaki dan mulut. Itu mungkin rabies sama itu lebih ke penyakit pada biasa. Selanjutnya ada pertanyaan buat kalian tentang materi yang akan berkaitan dengan materi kita. Yang pertama, ada yang tahu nggak ada yang tahu nggak pernahkah kalian mengalami batuk atau pilek? Batuk dan pilek kira-kira program itu disebabkan kenapa? Virus. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Polusi. Oke. Karena tadi ada yang bilang virus, kemudian kita akan belajar tentang virus. Misalnya virus COVID-19. Pernah dengar kan? Karena sudah pernah dengar dari bangsa Indonesia. Di materi kita ini kita ada masalah yang masih kita selesaikan. Sebelum kita membahas video itu akan menjelaskan dulu beberapa materi yang ada di COVID-19. Yang pertama dulu sebelum kita lanjut cerita, ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Kira-kira ada yang bisa baca nggak tujuan
gaya pengenalan kritis mampu secara objektif proses informasi baik kualitatif maupun kualitatif membangun keterkaitan berbagai informasi, menganalisis informasi, selanjutnya mengevaluasi dan lanjut. Hanya dalam waktu 2 bulan virus menyebar makin cepat di luar Cina, yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona, karena pandemi mereda tidak ada yang tahu pasti. Sebelum selanjutnya kita akan bagi kelompok kita kemarin kan sudah bagi kelompok kan? Masih ada kelompok kita yang kemarin? Masih. Duduk masing-masing kelompok. Silakan. Ini ada KPD. Kalau KPD ini kalian harus menjawab permasalahan yang ada di KPD. Berdatangan ke rumah sakit Persatuan awal Desember 2019, dokter. Setelah kalian menonton video, ini ada permasalahannya kan? Permasalahannya nanti kalian tulis di KPD ya.
pada manusia dan membuat poster di kertas HPS atau karton. Dan yang pertanyaan yang keempat itu di manakah pertama kali terjadinya virus COVID-19 dan berapakah banyak jiwa yang terinfeksi virus COVID-19 di Indonesia. Jadi pertanyaan yang kelima yaitu menganalisis dampak pandemi COVID-19 yaitu di bagian bidang kesehatan masyarakat dan kehidupan sosial dan di bidang pendidikan. Jadi pertanyaannya akan dijawab oleh Nasya. Dan dari sini akan dijawab pertanyaan yang dikasih sama Asmira. Yang pertama, apakah virus COVID-19 termasuk makhluk hidup? Akan saya jawab, virus makhluk hidup karena dia bisa hidup dengan sel inang, tapi dia bisa berada berarti beras. Durasi aplikasi yang sebenarnya virus merupakan sehingga di dalam badannya yang masih hidup. Seperti contoh COVID-19 masuk dalam fase baru manusia sehingga menyebabkan hidup dalam penyakit. Karena di soal nomor 3 disebut komputer yang kami telah dan kami sebutkan oleh rekan dari ini sebagai poster ini dengan sentral itu sekolah. Yang satu jadi warna, yang satu lagi ini pakai masker ya. Jadi COVID. Bacanya kira-kira ada nggak tanggapan atau kira-kira ada nggak? Apa pertanyaannya silakan? Ada nggak pertanyaannya? Coba tanya, ada nggak? Ada. Silakan kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apakah imun tubuh bisa melawan virus? Sebelum kami menjawab, kami bisa diskusi dulu. Sejumlah pasien dengan kasus terkenal berdatangan ke rumah sakit Nusa Tenggara awal Desember 2019. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi pertanyaannya, apakah imun tubuh bisa melawan virus? Jadi jawabannya, ketika virus tersebut masuk ke dalam tubuh, maka virus corona tersebut akan menempel ke dinding sel-sel yang mana dinding sel pada pernapasan dan paru-paru. Kemudian virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita untuk mengembangkan infeksi. Proses tersebut tentu akan mendeteksi oleh sistem imun. Itu ditanya. Jadi mungkin ini saja yang ada dari kelompok 1. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nggak kira-kira yang lain yang ingin kami? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perbedaan penting antara kedua virus, yaitu influenza memiliki masa inkubasi virus influenza adalah tidak hanya pertanyaan yang ketiga, bagaimana gejala dan pencegahan virus COVID-19 pada manusia dan buatlah poster sederhana di kertas HPS atau di kantor. Yang akan dibahas yang pertama yang mana posternya? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana virus bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Oke, baik, sebagai kami menjawab kami yang berdiskusi. Baik, kami menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu bagaimana virus bisa masuk dalam tubuh manusia. Oke, kami akan menjawab virus seringkali menyebar dari orang ke orang melalui kontak langsung, baik itu melalui lendir atau cairan tubuh penderita yang masuk ke dalam tubuh orang yang tertular. Ini dapat terjadi saat orang yang terinfeksi, yaitu bersin atau batuk dan berbicara menghasilkan droplet yang mengandung virus. Maka dari situlah virus masuk dalam tubuh manusia. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya telah berada dalam membuat, yaitu kami sangat senang tentang pembelajaran hari ini karena kami banyak mendapatkan pelajaran tentang virus-virus corona, virus influenza, dan pelajaran virus tersebut, dan cara mencegahnya, dan cara mengobatinya. Berarti anak pelajaran hari ini menyenangkan ya? Menyenangkan. Kalau menyenangkan, silakan coba tepuk tangan dulu sekali. Silakan dulu. Udah ya? Selain ini, minggu yang akan datang kita akan membahas tentang materi tiroid. Kita dengar tiroid ya? Tiroid dan tiroid. Jadi minggu depan kita akan belajar nanti di tengah ya baca-baca lagi ya. Baca-baca lagi materi yang akan Kita belajar di depan. kita lakukan sampai di sini ya. Saya akhiri dengan assalamualaikum